Selamat sore adik-adik sekalian. Sore, Kak. Nah, perkenalkan, nama kakak Feni Andiani. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang korupsi. Adik-adik boleh ini satu-satu diterima ya. Boleh sambil dibaca, kita dengarkan penjelasan dari kakak ya. Dikasihkan ke sini. Nah, apakah kalian udah tahu itu korupsi? Tahu. Apa coba? Mengambil uang rakyat. Nah, korupsi itu salah satunya tadi udah disebutkan temannya ya. Korupsi itu mengambil uang rakyat. Nah, pengertian dari korupsi itu adalah tindakan kotor, tindakan curang, dan tindakan menyalahgunakan hak orang lain. Nah, nilai-nilai korupsi itu terdiri dari mandiri, jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Nah, bentuk dari 9 dari sikap korupsi ini harus kita tanamkan dalam diri agar kita tidak melakukan korupsi. Banyak bentuk dari korupsi itu ya. Yang pertama yaitu tindakan curang, suap menyuap, pemerasan, dan memberikan hadiah dengan mengharapkan imbalan. Selanjutnya yaitu bentuk sederhana dari korupsi. Banyak kita lihat kasus di luar, banyak kita lihat di sekeliling kita atau adik-adik sekalian itu melakukan. Kita pinjam sebentar ya dek. Ini ada 4 di sini. Ada 4 contoh tindakan korupsi yang mungkin adik-adik pernah lihat orang lain melakukannya. Yang pertama itu mencontek. Hayo, siapa di sini yang sering mencontek di sekolah? Mencontek saat ulangan ataupun saat mengerjakan tugas. Ayo, itu adalah salah satu contoh tindakan korupsi. Itu tidak boleh dilakukan. Soalnya kita mengambil yang punya teman kita. Tidak boleh ya. Terus yang kedua itu ada berbohong. Siapa yang sering bohong di rumah? Nah, berbohong itu juga termasuk tindakan korupsi juga. Soalnya dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Jadi berbohong juga merupakan tindakan korupsi. Kemudian ada yang ketiga itu sifat iri. Tahu sifat iri? Nah, kalau misalkan ada kawannya yang beli barang bagus, pasti dia pengen kan? Nah, kalau misalkan dia pengen, dia harus terus terang. Dia harus terus terang berbicara. Kalau misalkan dia dalam hatinya niat buruk sama temannya, berarti itu ada sifat iri. Sifat iri juga merupakan contoh tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, telat. Siapa yang sering telat sekolah? Telat sekolah itu juga merupakan tindakan korupsi. Kalian masuk jam sekolahnya jam berapa? Jam 1, jam 12. Jam setengah 12. Ada yang sesi siang, ada yang sesi pagi. Jam 1. Nah, kalau misalkan kalian telat, kalian perginya jam berapa? Kalau kalian telat, kalian dapat hukuman nggak? Tidak. Asalkan izin baru. Itu kalau misalkan kita telat, pasti kita ditunggu kan sama teman-teman yang lain di kelas. Itu merugikan waktu teman-teman yang lain untuk belajar. Jadi itu merugikan diri sendiri dan teman-teman yang lain, mengganggu waktu belajar. Itu termasuk dalam tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Nah, dari keempat ini pasti kalian ada salah satu pernah yang melakukan tadi kan, kayak mencontek, berbohong, iri, dan telat. Pasti kalian pernah melakukannya. Nah, dimulai dari sekarang kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi tadi. Dimulai dari jujur, disiplin, bertanggung jawab. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi.